Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, kemarin sore Bapak Kapolri didampingi beberapa petinggi di kepolisian telah menyampaikan informasi terbaru terkait perkembangan perkara terbunuhnya Brigadir J. Seperti apa isi konferensi pers dari Bapak Kapolri? Mari kita simak video berikut. Dalam penanganan kasus ini, kita telah melibatkan pihak-pihak eksternal seperti rekan-rekan di Komnas HAM yang saat ini masih terus bekerja, dan juga mitra kami di Kompolnas selaku pengawas kepolisian. Kami juga telah memberikan ruang seluas-luasnya kepada masyarakat, terutama keluarga korban, seperti beberapa waktu yang lalu, untuk kita berikan ruang otopsi ulang atau ekshumasi, dan juga melayani laporan polisi dari pihak korban. Dan tentunya ini adalah merupakan wujud transparansi yang kami lakukan. Alhamdulillah, saat ini tim sus telah mendapatkan titik terang dengan melakukan proses-proses penanganan dan pemeriksaan secara saintifik dengan melibatkan kedokteran forensik, olah TKP, dengan melibatkan tim puslapor untuk menguji balistik, mengetahui perkenaan alur dan tembakan, pendalaman terhadap CCTV dan handphone oleh puslapor, biometrik identification oleh Pusinafis, serta tindakan lain yang tentunya bersifat ilmiah. Dan juga kami menemukan persesuaian dalam pemeriksaan yang telah kita lakukan terhadap saksi-saksi yang berada di TKP, termasuk saksi-saksi lain yang terkait, juga saudara RE, saudara RR, saudara KM, saudara AR, dan saudara P, dan saudara FS. Ditemukan perkembangan baru bahwa tidak ditemukan, saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak menembak seperti yang dilaporkan. Saya ulangi, tidak ditemukan fakta peristiwa tembak menembak seperti yang dilaporkan awal. Tim khusus menemukan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa penembakan saudara J yang mengakibatkan saudara J meninggal dunia, yang dilakukan oleh saudara RE atas perintah saudara FS. Saudara E telah mengajukan GC, dan saat ini itu juga yang membuat peristiwa ini menjadi semakin terang. Kemudian untuk membuat seolah-olah telah terjadi tembak-menembak, saudara FS melakukan penembakan dengan senjata milik saudara J ke dinding berkali-kali untuk membuat kesan seolah telah terjadi tembak-menembak. Terkait apakah saudara FS menyuruh ataupun terlibat langsung dalam penembakan, saat ini tim terus melakukan pendalaman terhadap saksi-saksi dan pihak-pihak yang terkait. Kemarin kita telah
tetapkan 3 orang tersangka, yaitu Saudara RE, Saudara RR, dan Saudara KM. Tadi pagi dilaksanakan gelar perkara dan tim sus telah memutuskan untuk menetapkan Saudara FS sebagai tersangka. Itu tadi teman-teman isi dari konferensi pers Bapak Kapolri ya. Satu sisi membuat kita lega karena misteri terbunuhnya Brigadir J sudah mulai terkuak ya. Tetapi di sisi lain kita miris ya, merasa prihatin bahwa di tubuh Polri ternyata banyak bercokol oknum-oknum jahat yang tidak bertanggung jawab sebagai penegak hukum, yang tidak memberikan contoh yang baik, justru menunjukkan perilaku-perilaku yang biadab ya. Teman-teman sekalian, dalam konferensi pers tersebut ditetapkan Irjen Verdi Sambo sebagai tersangka ya. Jadi sudah kita duga ya, kalau yang mengumumkan itu setingkat Kapolri, tentu ini tentang nasib seorang petinggi ya. Kalau kata Bang Hotman Paris itu kemungkinan Brigjen atau Irjen begitu. Dan sekali lagi melalui pengumuman tersebut publik mengetahui bahwa telah ditetapkan tersangka Irjen Verdi Sambo ya. Dan yang menarik, beberapa fakta yang terungkap ya, yang membuat publik selama ini bertanya-tanya sedikit mendapatkan kelegaan ya. Dalam konferensi pers tersebut disampaikan ya, bahwa sebenarnya yang terjadi itu bukan peristiwa tembak-menembak, tetapi peristiwa penembakan kepada Brigadir J. Kembali ke tersangka Verdi Sambo ya. Tersangka FS ini dijerat dengan pasal pembunuhan berencana, yaitu pasal 340 KUHP, yang ancaman hukumannya itu maksimal pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara dalam waktu tertentu, yaitu 20 tahun penjara. Itu nanti tergantung bagaimana fakta-fakta persidangan ya. Tetapi yang menarik teman-teman, perkara yang terjadi ini begitu banyak melibatkan oknum-oknum kepolisian ya. Bapak Verdi Sambo sendiri dijerat dengan pasal berlapis. Selain pasal pembunuhan berencana 340 KUHP, juga kemungkinan dijerat pasal 221 merintangi penyidikan. Dan ini juga melibatkan banyak sekali oknum-oknum anggota Polri. Dijerat juga dengan pasal 233 tentang menghilangkan atau merusak barang bukti. Ini juga banyak sekali melibatkan anggota-anggota Polri, yang kalau kita ikuti sampai sekarang itu ada sekitar 31 oknum anggota Polri, mulai dari yang berpangkat tamtama sampai yang perwira tinggi ya. Ada irjen atau brigjen yang diduga itu ya. Nanti sekali lagi tergantung bagaimana hasil penyidikan. Teman-teman sekalian, jadi sampai saat ini ditetapkan 4 orang sebagai tersangka. Irjen FS sebagai otak atau skenario, pembuat skenario pembunuhan tersebut, yang kalau kita ikuti apa yang disampaikan Bapak Kapolri dan Kabareskrim ya, bahwa untuk menutupi alibi atau menduga adanya perencanaan ya, Bapak Irjen Verdi Sambo ini
memerintahkan kepada Barada RE atau Barada E untuk melakukan penembakan. Jadi penembakan itu atas perintah dari Irjen Ferdy Sambo. Kemudian untuk menutupi alibi tersebut ya, agar membuat satu peristiwa yang terkesan sebagai peristiwa tembak menembak, Bapak Ferdy Sambo lah yang mengambil pistol dari Brigadir J dan kemudian ditembakkan ke tembok ya, beberapa kali tembakan untuk mengesankan bahwa peristiwa yang terjadi adalah peristiwa tembak menembak. Meskipun sekarang terungkap ya bahwa ternyata tidak ada peristiwa tembak menembak dan yang terjadi adalah peristiwa penembakan kepada Brigadir J. Jadi tersangka utama menurutku itu adalah Irjen Ferdy Sambo sebagai otak dari peristiwa tersebut. Kemudian Barada RE sebagai yang diperintah untuk menembak, yang pengakuan tersebut baru dilakukan beberapa hari yang lalu ya, beberapa waktu yang lalu setelah adanya perlindungan dari berbagai pihak untuk segera membuat pengakuan yang jujur begitu. Kemudian tersangka yang ketiga itu Barada RR yang diduga ikut membantu, istilahnya begitu ya. Dan ada juga ART atau KM ya, yang diduga juga turut membantu begitu. Jadi sampai sekarang ada 4 orang tersangka. Dan ini kemungkinan akan terus bertambah ya, entah terkait dengan peristiwa pembunuhannya atau terkait dengan merintangi penyidikan atau menghilangkan barang bukti. Dan publik juga menunggu ya, kira-kira ada enggak pihak-pihak eksternal di luar Polri ya, semisal para dokter atau pihak lain yang ikut dalam otopsi awal dan lain sebagainya, itu ada enggak kemungkinan mereka masuk dalam peristiwa tersebut ya, dalam hal merintangi penyidikan maupun menghilangkan atau merusak barang bukti dan lain sebagainya. Tapi teman-teman, yang menarik ya, yang menarik itu kondisi dari Barada E ya, status Barada E. Dalam konferensi pers tersebut disampaikan ya, Barada E melakukan penembakan atas perintah dari Irjen Ferdy Sambo. Dan menurut pasal 51 KUHP ya, ada alasan penghapus dan alasan pembenar ya. Alasan penghapus bahwa seseorang itu tidak bisa dituntut pidana kalau dia melaksanakan perintah jabatan. Dan yang terjadi pada Barada E ini telah ditanggapi oleh berbagai pihak ya. Ada beberapa pakar hukum yang mengatakan Barada E ini bisa lepas karena yang bersangkutan itu menembak bukan atas inisiatif sendiri, tetapi atas perintah dari komandannya, perintah dari atasannya, perintah jabatan begitu. Dan ini menarik menurutku. Tinggal nanti pembuktiannya seperti apa, perintah jabatan seperti apa yang bisa diikuti dan harus dilaksanakan. Dan itu nanti tergantung fakta persidangan dan penilaian dari majelis hakim ya. Apakah semua perintah dari atasannya, perintah yang tidak resmi, perintah yang bukan menjadi tugasnya itu menjadi sesuatu yang harus diikuti gitu ya. Itu nanti tergantung pada fakta dan pertimbangan dari majelis hakim. Cuman beberapa waktu yang lalu pengacara juga menyampaikan ya, bahwa Barada E membuat pengakuan kalau dia tidak menembak maka dia akan ditembak, dia yang akan dihabisi. Jadi selain pasal 51 mengikuti perintah atasannya atau perintah jabatan, kemungkinan nanti kalau pengacaranya membuat pembelaan itu juga dihubungkan dengan pasal 48 dalam keadaan terpaksa, daya paksa atau vermak, itu pun tidak bisa dituntut secara pidana. Jadi ya peluang Barada E untuk bisa lepas dari jeratan pidana ini terbuka. Semuanya tergantung pada hasil persidangan ya teman-teman semuanya. Oke, itu teman-teman update terbaru
dan kayaknya perkara ini masih terus bergulir dan berkembang. Kita sebagai warga negara Indonesia tetap mengikuti dan mengawal proses ini sebagai bentuk kecintaan kita kepada negara kita dan kecintaan kita kepada institusi Polri. Demikian yang bisa aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.